Selamat datang di sebuah sesi perdana sebagai bagian dari program SDPS, Social Distancing Procurement Strategy, yang diinisiasi oleh SMESCO di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, dibantu oleh teman-teman dari berbagai pihak, khususnya dalam hal ini dengan Industry Makerspace dan Nice to Meet You Design Studio, sebagai sebuah wujud sinergi sosial dan solidaritas untuk kita siap bersama menghadapi tantangan ke depan terkait impact terhadap UMKM dengan adanya wabah COVID-19 ini. Langkah-langkah ini mungkin sifatnya umum, tapi kami rasa cukup universal untuk diaplikasi di masing-masing UMKM. So, let's just start dengan topik pertama bersama saya Leonardo Sabrata, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di SMESCO. So, how do you cope with your small business during COVID-19? Number one, kita sudah tahu semua belajar di rumah, bekerja, dan beribadah itu sudah menjadi narasi nasional pada saat ini. So, what do we do? Impact terhadap our business is mulai signifikan dan mulai terasa sekali, terutama di level UMKM. Number one, you have to review your business process. Business process artinya bagaimana kalian menjalankan bisnis itu yang selama ini mungkin tidak efisien. This moment you have to go back and review all about efficiency. Jadi dalam bisnis proses kalian itu harus dilihat apa yang tidak efisien seharusnya ditinggalkan, atau bahkan you have to make a new business process yang tentunya sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh organisasi kalian masing-masing. Kedua, mungkin mulai mengidentifikasi kebutuhan customer base yang lama, apakah masih relevan, tapi yang penting adalah identify kebutuhan customer base yang baru, yang masih bisa dilakukan oleh your business. And this is very important. Diversifikasi atau bahkan pivot ini diperlukan saat ini, otherwise you will not survive. After you simplify your business process, kalian harus mulai memikirkan kira-kira core daripada semuanya ini, kalian bisa mengerjakan apa, and tujuannya apa. Pada saat ini tidak bisa lagi tidak fokus. Then you would apply the ripple effect economy model terhadap bisnis proses yang sudah kalian persiapkan. Maksudnya apa? Mulai berjualan dari consumer base yang paling dekat dulu, secara tepat, bertahap, dan berkelanjutan. If you would start dari keluarga dulu, RT RW, kemudian baru berkembang ke ring-ring yang berikutnya, kecamatan, wali kota, kota, baru regional. Dengan ini sebetulnya kalian bertahap, you will grow the demand, gitu kan. Kalau memang sudah dibutuhkan dalam hal yang kecil dan kalian bisa supply, segera lakukan dan baru berkembang kemudian. Jadi langkah-langkahnya, steps-nya bertahap, bersabar tapi pasti. Secara temporer juga you have to review atau bahkan ubah your business model menjadi cash flow positif, bukan lagi mengutamakan margin. In a survival mode, I think the most important thing is your cash flow. Bagaimana mempertahankan karyawan, bagaimana mempertahankan supaya bisa membayar OPEX, dan lain sebagainya, ini menjadi sangat penting. Then you would review, select, and offer hanya produk yang mudah terjual. Baik ini produk baru maupun ini produk lama dari offering yang sudah ada, itu harus betul-betul di-classify menjadi sangat simple, menjadi sangat mudah terjual, sehingga kita bisa mendapatkan revenue di saat-saat yang sulit ini. Then you would digitize these product offerings menjadi katalog yang mudah sekali untuk di-share ke orang yang banyak. Paling mudah adalah dengan misalnya format PDF, katalog simple. Perhaps untuk saat ini yang penting jelas bagaimana cara ordering prosesnya dan lain sebagainya. And then you would empower people to do this. Siapa yang di-empower? Ya orang-orang yang paling dekat juga. Dan tentunya untuk menjalankan itu, supaya nanti sudah mulai jalan, you have to perdalam stok barang tersebut, jangan sampai kehabisan. Tentunya dengan fokus, seharusnya stok kalian itu lebih fokus dan lebih dalam. Yang terakhir sebelum kita ending, ini mungkin salah satu yang penting, sebetulnya kalian tidak sendiri. So,
you would ask your organization, orang-orang di bawah kalian, kalian rekrut secara internal, semuanya harus menjadi digital salesman. Semuanya harus menjadi digital marketer. Sehingga apa yang sudah disetujui bersama ini bisa dijual bersama, bisa di-offer bersama, menjadi sebuah usaha kolektif yang mungkin bisa menyelamatkan bisnis kalian dari guncangan ini. Dan tentunya jangan lupa, kalau memang mereka perform, you have to incentivize mereka untuk penjualan. Dan again, this is not the time untuk memikirkan hal-hal yang misalnya, oh that's too much atau gimana. Ini adalah survival mode, so hopefully you would think in that way. Karena again, sekali lagi, it's about cash flow, bukan profit pada saat ini. You would have to survive for the next 3 to 6 months at least. Baru kemudian nanti kita bisa recoup dari kejadian ini dan semoga kita semua bisa keluar dari masalah yang sedang ada sekarang ini. Sekali lagi terima kasih. Now we move to the next session, yaitu tanya jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.